minallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadza mardiyan 'indaka faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Midaya sekalian, kepada-Ku aku yang bahagia, setelah puja syukur kita panjatkan kehadiran kepada Allah, mari salat dan salam kita hidangkan ke pengkuat Rasulullah yang malamnya sedang kita peringati peristiwa kelahiran nurunya yang mulia. Pula para keluarga, sahabat-sahabat dan segenap kerabat dunia sekalian, tabi'in tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para imam-imamul mujtahidin, ulama-ulama amilin as-salihin yang berjasa di Islam sampornya masa. Ana dua salim ta'zim yang mulia kepada alim ulama, guru-guru yang kami hadiri malamnya. Tuku wisi, tuku imam kampung, jamu-jamin kehormatan dari unsur muspika maupun tamu-tamu yang lain dengan anak tuan sebut satu-satunya, Bapak Kepala Dusun, Bapak Keplor, dan seluruh para hadirin Midayah Bandung, dengku-dengku, abu-abu yang bahagia. Malamnya bacut nupa saya butimang bacut je nyak terang kelut nya halus satu dua ya kan kasih aku tagoyan kasih aku yang puka meme apa pun tak pun ceramah dia malam nyomi nak dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Ya meri lalu kuih. Malamnya ceramah katanya mandang dalam rangka Maulid. Kebetulan panitia waktu hubungi ulun-tuan, hanya malamnya yang dia belum sisihkan waktu, yang sebenarnya jadwal kabunoh sampai Maulid akhir. Teman setiap malam Senin lungna pengajian di Kampung Blangjerung, pengajian sampai Isya. Lu tawarkanlah Pak Panitia menyejut jadwal dia tersebut, dia belum hadir malam Senin, sehingga mungkin lagi disampaikan bunuh oleh guru-gurunya Ruha Kampung pakan hana musiga dengan maulid dan berdakwah seakan-akan nikah dengan peresmian kahana di tempat nyewa karena ulun-tuan berhalangan untuk hadir bah tanggal yang diminta. Berarti malamnya ulun-tuan hadir dalam keadaan kurang fit,
karena badan dia agak kurang sehat. Mungkin malam nyumi akalun tuan deng bibi mampu gua sampaikan buku yang mudah dengan harapan apa yang gua sampaikan hendaknya na faedah na manfaat kita bersama. Segala gua sampaikan hal-hal yang lain lu tuan kena pegah apa itu maulid. Maulid nanti boleh jamaah baik-baik. Maulid adalah sebuah reaksi cinta Nabi, kan solusi untuk cinta Nabi. Apa bedanya reaksi dengan solusi? Tidak orang sakit demam, kau juga. Tapi ubat itu dia terus, itu reaksi. Orang yang mencintai Rasulullah tentu saja ada reaksi-reaksinya. Bahkan tuan pegah menolak karena naurang yang ya juga yang pegah. Kalau cinta Nabi, kenapa mesti dengan acara maulid? Cinta Nabi itu dengan cara melakukan sunnah Nabi. Ya, itu solusi. Kalau cinta Nabi, lakukan sunnahnya, buat perintah, tinggalkan segenap larangannya, itu solusi bagi orang yang mencintai Rasulullah. Tapi yang kita lakukan hari ini adalah merupakan hanya sebuah reaksi ataupun aksi untuk membangkitkan sebuah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan perayaan maulid, paling tidak kita telah mengenang jasa-jasanya, bahkan telah mengenali jarul-jarul dan kehidupannya. Hukum dua, malam ini tuan kena bahas apa kelebihan Rasul. Yang pertama, Rasulullah kelebihannya adalah sosok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski ada orang yang dipuji oleh Allah, langkah hati manusia yang dipuji langsung di Tuhan tentu. Tapi dalam Al-Quran Allah memujinya secara langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Pujian Allah kepada Nabi nyuhan dan dunia diri dan nyawa yang lagi yang rupa. Kenapa Rasul dipuji? Karena Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa. Kan dipuji dengan rajin ibadahnya, kan dipuji dengan banyak ilmunya, tapi akhlaknya. Makanya Rasul sendiri mengakui melalui sebuah hadis, innama bu'istu litammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Anda dengar lah kau. Dia belah no raya tak tuan ni. Panitia seksi bagian ini kan? Ngaji beraman dah. Ya, itu ada orang kena ke gede ni. Pakan. Ya, dekat rumah apa? Ya, dekat rumah. Bukan dengan ubah ya. Rasul diutus untuk menyempurnakan wadatakan menyempurnakan akhlak. Seakan-akan masa jahiliyah orang-orang sudah berakhlak tapi belum sempurna. Koyo mana? Memang umat-umat jahiliyah dulunya mereka juga telah memiliki akhlak, tapi hanya sesama manusia. Walaupun hanya begitu baik, tetapi kalau datang tamu mereka menyembelih unta kadang-kadang sampai 2 ekor. Ya, hubungan kerabat antar sesama ya cukup god. Akhlak mereka yang rusak. Rupanya akhlak mereka
yang mesti dibenahi adalah akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui ada Allah. Buktinya naurang masa jahiliyah yang nan Abdullah. Ayah Nabi nan Abdullah, artinya hamba Allah. Nanan patung Lata, yang Lata dari Allah. Cuma karena akhlak mereka sudah merosot, ilmu mereka sudah hancur, agama mereka mukleh dengan zaman Nabi Ibrahim, sehingga mereka meyakini dalam patung itu ada titisan Allah. Berarti akhlak mereka yang paling rusak adalah akhlak dengan Allah. Walaupun akhlak manusia umat jahiliyah juga sangat rusak, tapi Rasulullah diutus paling diutamakan adalah untuk memperbaiki ketauhidan, yaitu beli umat-umat jahiliyah disembah patung berhala. Yang cukup rusak patung berhala dari pegat berau. Yang kaya-kaya pegat patung dari semua. Yang anak kaya pegat patung dari perak semua. Ladung pegat patung dari kaya ibut-but kai patung semua. Yang paling kasihan pegat patung dari tumpung gandum iuli-ulian kai patung semua. Orang Arab tumpungnya pegat keruti ke makanan pokok, tumpung kabeh perut kada ngamdola intan cok Tuhan paju. Si panjang sejarah golongan umat yang berani pajuk Tuhan do umat jahiliyah. Ini artinya umat jahiliyah kamu dapat dua perkara, bodoh dan akhlaknya hancur-hancuran, terutama dalam hal ketauhidan. Menyamanan hukum Tuhan yang berbahagia. Urangnya gedanya baik fokus hanya ibadah. Lihat urang dalam masyarakat fokus hanya ibadah zahir, semayang, puasa, rawatib, sedekah. Akhlak cukup rusak. Ya bukan. Bohongan manusia maupun dengan Allah. Dah akhlak dengan Allah, kita pegang dengan Allah lah, sebabnya yang paling penting. Pertama lagi kamu tulis pakai kitab masailai. Yang nyobek panjang-panjang tak tahu malam ni hantar masailai pada kajian. Soal jika kita ditanyai orang, apakah syarat Islam itu? Jawab bahwa syarat Islam itu adalah ridha dengan qada Allah. Apa makna? Orang yang hanya ridha dengan keputusan Allah, dia itu Islam tidak cukup syarat. Andaikan diseleksi siro-siro, itu malaikat kita mengulang dompung berita. Nah ridha dengan keputusan Allah, ridha lewat. Kah narida, narida mendung, ana lewat. Menya laganya wage seleksi cukup di umat Islam. Tapi perkara medan malah di Aceh atas nama di hurung Aceh Islam. Kok ramai go Islam? Urang Islam hansip syarat. Mungkin tamang murid dengan sogo. Ana lewat, ge sogo. Sebab orang yang hanya terima keputusan Allah, nya bukan. Tena musibah mengeluh, dia tidak berakhlak dengan Allah. Tena masalah dia cari penyebabnya, artinya dia menyalah-nyalahkan yang bikin olah, padahal itu takkan dirinya. Memang hanya dianjurkan untuk menyelesaikan masalah, tapi jangan tambah masalah. Pakan naurun ente gejok musibah gemau tatam bungeh geureng tam pakan bek nemo bek sedih-sedih trik-trik ta nyokah kah pada kau aku. Intinya apa? Sedih itu enak. Buktinya tatam bungeh geureng tam geniak mati kesedihan.
Nya bukan. Belek, dun tayang ile. Nya tak cho yang ana dalam dunia nyu di masalah nah. Nya masalah. Nah, memang wajah-wajah masalah mendung. Ladu masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah lah masyarakat, kok jai masalah. Memang itu takdir sebenarnya. Tunggu hadirin mimpi yang berbahagia. Apabila tanyo desak supaya Allah geputroh ubena keinginan kita nyo. Mandung butroh yang gasin berkaya, yang sakit bersehat. Mandung kebutuhan kemauan geputroh oleh Allah, rusak dunia. Ya bukan. Kayak menurut tuan pegah, donya nyuhan rusak dengan gempa, donya nyuhan rusak dengan tsunami, tapi donya nyu akan hancur bila semua keinginan tercapai. Maka dalam donya nyu harus ada orang miskin, harus ada. Dalam dunia nyu harus ada orang sakit, harus ada. So yang Allah pilih, terimalah. Bahkan na pahala sabar. Mampu hanya dia ubat, ya silakan usaha berobat. Tapi kalau belum waktunya, tetap han boleh. Bahkan Allah akan lebih pahala melalui ujian sakit. Tapi manusia selalu merintih. Ada jid bersehat mendung, ada jid berkaya mendung, bermesra mendung kaya. Relah dunia. Toke-tokenya hanali so kerja. Bahkan hanali ane buah kabeh kaya. Yang urus kaya anak pak le bahkan hanali suaya anau. Hanali tukang kabeh kaya. Ujung bu urus kaya jung triang. Kita tanya hai kubu jung triang hanali so pegak rumah kabeh kaya. Menderita apa anak? Menderita. Toke-toke yang mekat berah nyawa tren berah teruk berah dari Medan pe hakuk ke rawa. Bahkan hanale karyawan, hanale so kerja. Kabeh kaya, bahaya sih. Mandung urang mendoa berkaya. Yang kaya bubek legasian dia ne buah bejek ketoke. Yang sakit mendoa bersehat. Ya Allah Nabi bersehat, mudah sehat mandung. Dia doktor. Ya bukan. Doktor pih mendoa, ya Allah Nabi kamu benar rezeki, Nabi Allah kamu berkaya, atai kekabulkan doa doktor, laju sakit tanyo. Munya kekabulkan doa tanyo, laju dia doktor. Menyamanan Allah punya jadwal dan skenario tersendiri yang hanya tanyo atu. Kita hanya diberi izin berdoalah, usahalah. Setelah daripada itu tawakal. Yang kecil hana urang hana masalah sebenarnya. Ladung na urang lebih karda, kaya, belang raya, lampu raya, rumah raya, motor raya, purumuh raya, dupu raya. Anu dan nah masalah. Lada orang kola anu tujuh di rumah pengtan. Nah masalah. Hadirin wal hadirat yang kejut naurun kadang-kadang gelakeh ya Allah Nabi mudah rezeki. Han kebibi rezeki. Yang kebibi anu. Nya anu lahir ke oi, anak payah melakeh. Ceh lagi, ceh boh cang dua tu. Pen hang gebi, anak gebi, ladop kat lo Singapura ya mubat. Hana si anak hang gebi, pen gebi. Adil ku hana. Allah adil, ladom gejuk pen, hana gejuk sehat. Ladom gejuk sehat, hana gejuk pen. Maka tak kalan urang kaya-kaya. Nyan pang gebi sehat, golontia gebi. Tapu hanya banyak oleh orang kaya. Nya bukan. Kerupuk meli yang hanya genang, on meli yang boh meli yang bungong meli yang bak meli apa lagi? Nyan kahek kemudian ya Allah Nabi bersehat, han sehat, puisi gebi. Peng. Di urang gasit.
Peng belakang yang kubi sehat. Dumpa je baju. Dumpa je mama yang hanya baju ujung tiang pengkacang pun dia datang tak. Maka ji long pernah tiga long saksikan bak warung pindah jalan nak zero orang kaya gede dengan motor. Mungkin warung pindah jalan nak pakai idang-idang punya. Model jok orang warung julang merak mana. Jaro ke mana? Orang kaya. Gede dengan motor. Mana jaro? Halang turi pilih. Asai kata orang yang kami kai grup jaro. Saya kata orang yang mangat-mangat kai chen jaro. Ujung-ujung pajak curai. Peng 2 juta dalam ke lain baat nasihat itu ada orang nasihat ngai jangan menan sejarah warinya. Saya kata orang yang mangat-mangat kai saya jaro. Saya kata orang yang mahal-mahal kai grup jaro. Ujung-ujung pun curai. Yang kaya surai, yang gasin pi surai. Yang kaya pegan ko surai, puhan apek dum. Mempegan si ko surai, lain haji pajo. Kameng jangankan kai sia iplung-plung macam gengeng darah. Yang gasin pegan ko surai, puhan je pajo, rak-rak je pajo. Mempakai surat bang tidur bang. Makanya jangan mengatur Tuhan. Arih nafsaka minat tadbir kepegahlah kitab hikam. Santailah, jangan kamu coba atur-atur Tuhan. Kau yang kaget-kaget kita cuma diberi hak untuk usaha dan doa. Oh, selepasnya tawakallah. Oh kan anda dengar ya. Dan doa hebatnya tawakal. Dulu buka contoh. Siti Hajar. Dan tulis Siti Hajar. Perumoh muda Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim nah dua buah perumoh yang popular. Tapi kan dua apa sebenarnya? Yang populer cuma dua, Siti Sarah yang tua, Siti Hajar, perumoh muda. Ketika lahir Nabi Ismail bak kandungan Siti Hajar, Allah wahyukan kepada beliau untuk memindahkan Siti Hajar ke padang tandus, sabuh padang Sahara yang hana masyarakat dan hana manusia di sekitarnya. Wadah kedua inan Nabi Ibrahim hanya menemani beberapa saat, lalu beliau balik ke tinggal di awal. Gelek le Siti Hajar lalikut cuk bang bak tempatnya nak tinggal kamu dua nyawa nak miat mata ubun nyo perbekalan bak kurma cuma ala kada nyawa iya abehnya hot aja pak lo lakai pak long du ngan pelong maguan. Nabi Ibrahim hendak doa jauh. Beim gedanyang balik. Cuk bang. Nyo sagai perbekalan dia ku bahlong bat tempat yang lagi nyo tandus hana mutidro pi tetangga. Hana cik jauh. Kali ke lah. Cuk bang, pakan iem. Punya perintah Allah. Baru Nabi Ibrahim beritahu nyo Hajar. Allah yang yuwa. Sekirakan Allah yang perintahkan hamu kelak duduk gatainau. Berjawab dan Allah tidak akan mungkin membuat aku menderita di sini. Tip bulan tawakal. Berangkat Nabi Ismail, tinggal Siti Hajar. Apa yang terjadi? Makanan ribet-ribet kabeh. Persediaan ribet-ribet kayu. Sampai duduk mimpi haya berbahagia. Iya bit abe Ismail bit gerah tempat tetangga yang lagi dulung hana. Apa yang terjadi? Siti Hajar sampai bak bukit Sapa berpeluang dari Sapa marwah Sapar 7 kali bak pelung-pelungnya ternyata lahirlah mukjizat bak Nabi Allah Ismail dengan bak ni jemulung ketut batai tiba ia dalam sebuah riwayat. Nah riwayat sabuh tu
kan buat kaki Nabi Ismail, cik roh malaikat dia urik-urik bak kaki Nabi Ismail. Cenai apa ia? Ianya watanya semacam lagi tu biar ia monbo munan banjir sengkira hana getam li malaikat sungguh ngok Arab watanya. Gekul li malaikat zam makna dam ho. Banyak dam makna ji ho. Pi besi ulok di nuwo na urang wo di Arab wo umrah ni lagi ni bi iman ho baju. Apa yang perlu kena pegah? Gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah. Padahal secara akal han mungkin ni nanti dua tetangga dan perbekalan pi kurang. Tapi dengan tawakalnya yang luar biasa, lahirlah kota Makkah. Nampak ya? Anak hilah nampak. Cicim jaga dia. Oke nama jamaah. Apa dengan lomba kayu? Gara-gara tawakal Siti Hajar yang sangat bulat kepada Allah, lahirlah kota Yang tempat kedua Siti Hajarnya sebenarnya kan kampung, kan kota, apalagi kecamatan. Cik Padang tandus, gekun Makkah dari bahasanya Bakkah. Arti Bakkah tangisan. Bahkan kebohongan tangisan karena Siti Hajar dulu pernah menangis waktu Nabi Allah Ismail kehausan. Gara-gara kebohongan kampung Bakkah. Dudawah Makkah. Memang terjadi pergeseran. Lagi contoh nan kampung-kampung di Aceh itu. Borje nan kampung Payana Jin. Duduk ke Payana Din. Bergeser. Berarti luar biasa sekali kekuatan tawakal ni mutua. Lahir kota Mekah, lahir Safa Marwah, soyang ja waji, soyang ja umrah sampai gonyan mereli kembali tingkah laku Siti Hajar dahulu kala, sampai je ke rukun umrah, sampai je ke rukun haji, peluang-peluang. Lahir kota Mekah, lahir Kaabah, lahir Madinah, lahir Nabi Muhammad. Buah dari tawakal seorang wanita yaitu Siti Hajar. Nyawa yang hana tak miliki dia kita nyawa orang mengeluh selalu. Padahal adab yang paling besar dengan Allah adalah memperhamba diri kepada Allah selalu. Kiban gekun memperhamba diri. Nak dengar lah yuk. Nyana yang kulang kawan pun hana lagu malamnya tenang. Yang pegah tak penting lebih yuk. Ibadah yang paling besar sebenarnya adalah memperhamba diri. Dibanggakan memperhamba diri, kita siap dijadikan oleh Allah sebagai hamba. Apa itu hamba? Sahaya lamit. Tanya lagi lamit di hadapan Allah. Apa saja kita terima. Anda dengar ya? Yang memang pegah mangat tu amal yang hai. Ayo. Okan. Amai yang paling rayu kan lah hanya semayang saja. Ibadah besar kanlah puasa menteng. Yang kejut dalam hadis khairul a'mal as-salatu fi awwali waktiha. Paling god amal hana kepegah paling god ibadat agak beda. Paling god amal salat di awal waktu. Si God ibadat kan semaya pusit terima keputusan Allah. Pakin dia pegang menanuk. Untuk itu kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lupa je dengan manusia kecuali untuk memperhambakan diri. Leweknya ya terjemah liyak budunya untuk menyembah. Tang-tang maknanya hanya untuk semayang-semayang. Kan diciptakan jen manusia untuk tunduk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siap diatur bagaimanapun dan dimanapun. Anda dengar ya? Semayang mudah, pakan nawate. Golom luhu ka mulai siap-siap. Golom tanda semayang ka ibang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh kaluhu.
Ramadan nyen pihna aba-aba awai bidai tengok wata Pak Menteri Agama ibadahnya kan tiba-tiba ada waktu ada pemberitahuan tapi ibadah rak segi sabar dengan musibah nyuhana aba-aba tahu-tahu tengah tak duduk kantung gede apa sabarkah kita tengah tak duduk kamar tema tu datun tengah bahagia-bahagia kapayah pisah kata le tu malu anu kata bawa tahu tamu beb nyu ibadah yang hana pakai waktu hana aku beritahu tiba-tiba makanya inna aisyad dan nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amsal fal amsal yang paling lebala nabi-nabi awliya kemudian menurutnya kenapa para nabi-nabi kenapa para awliya karena balanya ibadah besar bagi siapa yang mampu menerima. Takkan semayang Nabi Muhammad na tahajud. Nabi Syuaib na tahajud. Bukan na tahajud masa Nabi Syuaib. Karena rawatib masa Nabi Adam. Karena semayang duha masa Nabi Sulaiman. Karena semayang maghrib masa Nabi Daud. Malah Nabi-Nabi jamu sabah-sabah wataya dung semayang. Na semayang duha menteng. Na Nabi yang semayang asar menteng. Na Nabi yang semayang maghrib menteng. Karenanya amal besar bukan ibadah besar tapi musibah masalah hidup persoalan-persoalan dalam keluarga dalam masyarakat nyo cukup le yang diterima oleh para nabi-nabi dan mereka lewat lolos. Nabi Ayub diuji dengan penyakit parahnya lolos. Nabi Muhammad dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupannya lewat. Karena inilah ibadah besar. Hanya orang yang berakhlak dengan Allah yang mampu menerima beban ini. Tengok orang yang sibuk dengan semayang tagay, tapi selalu mengeluh Islam hankib syarat. Anda dengar ya? Tak boleh masailai. Pergahlah masailai. Syarat Islam itu terima keputusan Allah. Kata dengar ya? Yang kajian siap-siaplah untuk diuji dan hanya orang-orang besar yang diuji dengan masalah besar. Orang-orang kecil selalu diuji dengan masalah-masalah kecil, bahkan dengan masalah kecil karena kecil pun terasa besar. Ya bukan pio masalah pi aduh tak kusuk dada pio tak hokan na pernah katanya dilit lagi ilit Nabi Musa pergi ke laut. Kalau link ke laut pikan pakai perahu kan pakai sampan. Tanya babah sagai gunung tinggi kudaki lautan luas 10 bro. Nabi Musa buka kaki-kaki ke baru peluang. Tanya baru diusir di tetangga tak masalah. Ini akhlak dengan Allah sebenarnya belum sempurna. Macam cara neuji memacam kri mencoba ribet cara ribet rintangan lam ujian tak sabar supaya jun ke hamba ilahi lam jannati nurida supaya belam murka barabi uropage celaka macam cara neuji memacam kri necoba ribet cara ribet tantangan lam ujian tak sabar la ujian tak sabar. Ini mutu hayah yang Tuhan muliakan. Akhlak dengan Allah yang pertama itulah terima kepada Allah menurut kemampuan yang Nabi bertanya.
Oh, mentenggelam mampu. Jangan minta dikecilkan masalah, tapi mintalah pada Allah pundakmu yang kuat. Urangnya sila urang masalah bila kia bubu. Baik. Ya Allah bahawa raya je masalah. Kok buka. Bahkan orang yang ikut batik raya yang tanda urang hebat. Ya Allah baik rayatan bahan batik betul. Mereka sewajud. Karena Nabi-Nabi lah yang diuji dengan ibadah besar, yaitu ujian-ujian dan berbagai macam bala. Yang akhlak yang paling penting. Yang kedua, akhlak dengan manusia. Nyo apa cikgu rusak orangnya? Ya bukan. Tak dia yang berkena akhlak. Akhlaknya kan sopan santun. Sopan santun itu bisa dibuat-buat. Yang berkena akhlak itu sebenarnya dari bahasa Arab khuluq. Khuluq ada di dalam. Dalam bahasa Arab ada dua. Khalaq, khuluq. Kata tengok ni. Ya maaf. Khalaq, khuluq. Dah khalaq, dah khuluq. Khalaq ciptaan luar. Khuluq ada di dalam. Yang kejut Nabi mandua kalimatnya nana kun dan luhur ba Jerman. Nana kun dan luhur ba Jerman. Nah, tiban doa ya. Allahumma lakasum doa. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khalqi. Pun khul. Kedua khal. Tahul tahal. Dah tahu mana doa apa tu? Yang beri khul, yang beri khal. Ya Allah, indahkanlah kepribadianku sebagaimana kau telah membuat indah bentuk luarku. Lagi kagot ciptaan luar berat dalam-dalam. Yang mana yang dimaksud khuluq adalah kepribadian yang terbawa sejak lahir. Nyan khuluq ladung go ladung bro. Ladung sejak lahir bingkeng. Ladung sejak lahir kriat. Ladung sejak lahir mutra. Ladung sejak lahir negatif. Ladung sejak lahir curiga. Ladung sejak lahir macam-macam bawaan. Ladung God. Bukan yang rujuk-juk bro. Lam udimnya, tugas kitanya perbaiki kekurangan itu. Yang ke ibadat betul je. Punya sembahyang macam-macam kata wajib. Punya syariat Islamnya sembahyang, puasa, zakat, jauh wajib, trip sabu hadis. Yang sembahyang, puasa, zakat, haji, syahadat, yang sabu hadis sekalian. Man lam hadis Muslim meribai Abu Hadis, lam hadis Bukhari meribai Abu Hadis, Abu Dawud, Tirmizi meribai Abu Hadis. Penuh gayu, termasuk gayu pegakai. Okan mak. Rasul dipegah. Marah itu adalah dari warisan setan. Ini kerja orang marah-marah mu setan. Ya bukan. Malah orang marah itu biasanya bodoh. Tengah marah, walaupun tu jarang lah. Orang kata maluk bajan. Tengah marah. Meri je punya maluk tengah marah dengan tu maluk kon tengah marah. Tu maluk tengah marah biasa je angka je lu. Tiribai. Ladung kan tiribai. Utaluk kata leher ribai. Kita yang le perumuh haila tak lagok kajuk ke mak yang tiribai tepo. Sedang Mama Miron sedang marah. Untuk katalah pakan akai kai walau. Makanya orang sedang marah pikirannya don. Walaupun dia orang pintar. Hai dak ron kena si pernah neraka tiga go. Kering buka pinggan di dapur bu anu daran. Hai darah kami mata anu nama holi. Berarti hana cara urang marah. Hai, mata Nabi itu batingkat murtad pemarah. Gara-gara marah tu biak dari Islam. Kita pegang mata Nabi lebihnya pergi hidup.
Di kampung Long tiga nak pernah kejadian ke kampungnya, kampung je. Tapi long urung PD bahanan duri. Long PD asli, long putu. Orangnya kat PD Jaya. Tinggal awal dua we di Nawaka Ublang Cerung. Kebetulan long buka pesantren ini di Ublang Cerung. Ya, long nak pegah apa? Ika mau ini PD pernah 3 jamun tidak urinang ngauragam suami isteri dua. Geroh kamu pakai. Pun dari rumah duduk sampai ke tubi halaman sampai ke bak lorong. Kapai aku belah bak urung ngempung. Urinang hang getim talu di uragam ke jedak ku maju. Duduk ke le urang kampung hai ka hai bek munan, bek nak tenak-tenak lako wanyan desa ne getik lan neraka karena tengah marah apa ke jawab ikem nya lagi lako wah nak ku pernah getik ku pura-pura aku. Lalam neraka gelake grup nak murtad ya. Orang murtad dia meremehkan neraka. Ya bukan. Peremeh neraka, peremeh malaikat, peremeh surga, murtad. Sedang marah rupanya letak resiko. Hadirin wal hadirat, kon anjir marah, Nabi juga marah. Ana aghdabu kama yaghdabul bashar, napegah di Rasul. Saya juga marah sebagaimana marah manusia-manusia yang lain. Walakin la aqulu illa haqqa. Tapi aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang benar-benar. Nabi pajan marah, wate agama dihina. Pajan marah, wate syariat dilecehkan. Kan untuk pribadi. Maka berusaha umat Islam marah ketika Islam dilecehkan. Wajar. Ketika Al-Quran direndahkan. Cocok. Nyo marah nampak apa katanya. Anak bajian dah pukap hai lo pergi kata mana. Kena orang mana tadi cilak luah macam itu bila baba tu. Baju-baju anak itik lentima tu. Anak itik dah yo. Okan mesti taubah jeut jamaah taubah jeut lado meno urang gemaklumi kekurangan nyo han ubah li sampai mati ilok jika lagi orang kenapa ku ubah li nya munyo kagedukung kekurangan nyentrok mati han ubat ulam theo urang bidih laut nak jamaah kadang don bidih laut. Nah urang tega tha ke pegah apa tungku kamu wajar kamu urang minah laut ya alah soyu baganya dah hidup minah laut berkata soyu ya tapi nya urang laut urang minah laut jamun lewatnya kat jarang-jarang tu hanale demuna dagalan yang na berternaknya urang-urang awal. Hadirin, marah penyakit bahkan karena marah itu tidak akan bijak, akan hana je ubat setiap keluar suara-suara dari si pemarah. Nyan penyakit, akhlak buruk. Kedua, penyakit lam. Tak lam akhlak buruk, dendam. Yang tua itu mau ni. Asal marah pasti dendam. Asal dendam pasti benci. Asal benci pasti nairi. Betul bukan? Asai kairi, jangankan kesalahan, kebaikan hana betul. Tidak urang hamai tahu. Quran dibaca, salah. Baiklah tak pegah itu macam Quran dibaca, salah. Lam puasa nak tidak urang ibu Quran, iri terkejut, buat laju. Betul, tak akan. Quran hana betul. Ya bukan. Tapi menyahana ada benci itu benci wadah bela ngon dah kebetulan kalau lebih kurang midrak tu kai korupsi apa tak kun wajarlah lagi-lagi gaji memang gaji di tak tainan itu benci wadah dukung punya memang ada terkesenang. Berarti bahaya iri. Makanya Rasulullah sangat melarang kita untuk iri hati. Beliau bersabda, wa iyyakum wal hasad, hindarilah sifat iri, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Karena iri hati itu bisa memakan kebaikan amai-amai yang jeroh lage apui ipajuh kaya to. Keun urang Aceh jamun kaya bu. Pakai ibu-ibu nampung kaya bu. Macam apa masjid? Yang kan nama gua dengan kosmos nak kaya bu macam.
Orang Jerman berajah kan ya minta kaya untuk dagun bu sehingga gekun kaya bu leweknya tinggal culok cok dalam kia bintih tinggal dabuh beruh dia keroi masak keroi bukan ukur tanya mana payah daerah beruh saya kan dia tinggal ha dalam kia bintih keroi akan kaya bunyan yang cukup tu ya nyai pajoh liapui tak trip Nyan ke perumpamaan yang kepegat oleh Nabi, orang-orang yang memiliki sifat iri hati, api akan memakan sebagaimana memakan kayu bakar itu. Tatatip. Amai pajoh lagi yang tak. Buklam balik sembahyang tahajud, tatatip. Baru balik sembahyang duha, tatatip. Sedekah berusaha dia mula 2 juta kira. Iri tatatip. Nombor 3. Ujung pun amai laju, tak trip laju. Perse lagi orang ke buka toko, pintu ke buka ku remula, pintu lekot ke buka ke pencuri. Inilah dia orang yang bangkrut di akhirat. Dia beramal, tapi dia tidak punya amal. Penyemenan bahaya penyakit batin daripada penyakit badan. Penyakit fisik hanatat bahaya ketimbang penyakit rohani. Tapi kenapa kita hari ini sibuk dengan penyakit jasmani tapi hanatat tahu dengan penyakit rohani? Betul masalah. PO kolesterol kata ya cik. Asam urat ya periksa. Akai kabro hotel ya cik. BOI badan kau olahraga terutama yang ini kagak ada peruan artinya kulit perut kalian tingkat yang susah gabi kau olahraga terus batika peluang cewek timang peluang minggu bulan biasa makin tiga ada peluang makin lembut tumbul lah. Tapi terus upayakan meskipun gagal jip ubat-ubat untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Tinggi ubat diet ke internasional yang nak ciri. Tapi terus diusahakan untuk memperindah tubuh ini. Kulit kaplek-flek kajerawatan macam tak minta. Babak TV yang babak iklan, petaboh yang paling ampuh. Ya bukan. Untuk mempercantik kulit ini. Karena kaplek-flek kajerawat. Padahal hati itu kaplek-flek. Hati kamu jerawat. Tapi kurang-kurang pakai. Ngan tetangga hanagot. Silaturahmi putuh. Kupua gathat kulit. Kupua gathat tubuh. Lam kubu ulat majoh malaikat tepat lam raka apui umat. Walaupunlah kita memperbaiki tubuh ini supaya misalnya contoh urinang nyak betah suami okey, tapi berat benar seimbang luar dalam begot. Artis sekolah gak luar ya bukan. Ladong je ke bintang iklan, 3 main iklan miliaran di kontrak, tapi 3 minggu kai jalur lila kau. Apanya yang kurang? Padahal cukup laga. Berarti ininya tidak bagus. Rasulullah bermulahi untuk ulaga akhlak. Dalam Quran Allah firman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ana liu dari sebab kali bismillah. Yo dakwah kepanjang mentang payah hemat bejun. Kerja menyekana bab bismillahnya hana ku harap le ayat.
pun pegah di Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ura duduk hana manfaat harta, ura duduk hana manfaat anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang merupakan Allah hati geglih. Hana kepegah yang amai tabah gerubak. Walaupun amai penting, tapi hati bersih itu lebih penting. Yang kejut, pengubat hati pejrah le perangui akai bru betangui pinah halam dada tan guna amai munyotan tasau akai tengan akai ku peji sigra tan guna amai munyotan tasau akai kengan akai ku peji sigra peubat hati lam tangan ya bre lagu untuk lam ini untuk ayat yang Tuhan muliakan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata yang kedua, kelebihan Pak Rasul adalah yang nabak Nabi dan nyawa nabak Nabi. Yang nabak Nabi awal, nabak Nabi dan nyawa, yang nabak Nabi dan nyawa hanya dia nabak Nabi awal. Nyo kelebihan yang kedua, habis kelebihannya habis dakwah. Kelebihan Pak Nabi awal. Nah, Pak Nabi dah nyok. Itu contoh. Belum ni. Nabi paduduk. Bukan meninggal pun. Jamaah. Nabi paduduk. Apa memang? Nyata mulut tu yang kalu. Tu yang kalu Nabi memang tu nyu memang bi kalau pertama-tama lumayan. Nabi serutuh 20 peribai rau. Mai dalam Quran cuma 25. Yang 25 ni jumlah dalam Quran yang Allah sebutkan wa minhum lam naksushum alaika. Berkali Allah di antara mereka itu tidak kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad, itu sebagian saja, cuma 25. Jumlah tuk sirtuh 20 peribai rau. Sawa-sawa hana boleh dipegah. Yang wajib apa? Cuma 25. Yang boleh lo kena pegah ban 25-nya na kelebihan tersendiri. Ubena kelebihan na bak Nabi dan nyawa. Okana Nabi Yusuf berkelebihan tampan. Nabi Muhammad tampan sih. Kan berarti dia kepegah Nabi Yusuf tampan nyan dari masa Nabi Adam tu masa Nabi Muhammad gak nyan tiro yang tampan kan. Tampan di masanya. Lagi contoh gelar Nabi Allah Musa Kalimullah. Nabi Allah Musa itu orang yang pernah berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad pun tahu berapa dengan Allah. Nabi lain pun hanya berapa dengan Allah. Nah, tapi di masanya. Yang kerja dalam kitab tafsir sawi kepegah fi zamanihi, di zaman Musa hanya beliau yang berbicara dengan Allah. Nabi Muhammad malah bertemu Allah. Menanci Nabi Yusuf tampan di masanya. Nabi Muhammad juga tampan. Ukuran pegah di Abi Zar Al-Ghifari sahabat beliau, belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah. Wajah bersinar bercahaya. Ukuran mak Nabi danyo lam tuput pengu. Itanyo lam pengu tuput. Sulah geluah, muka gebulat, hidung gemancung. Menyata pegah orang hidung mancung, muka bulat ni cukup mutabah ya. Karena menyuri hidung mancung, muka lipih ditangir samping hidung mendung. Olehan hidung mancung hidung Nabi
ke lagi mancung hidung kebiasaan kayu di Aceh atau di Indonesia, tapi mancung hidung orang Arab dia mancung nak mukuin uyu pecu ngadeng buhana jamaah ngadeng buhana ganteng babah Nabi nepegah lah riwayat agak bacut rayu tapi ke rayu tan kau lagi rayu babah tanya otak mu tahu punya Nabi sesuai dengan bentuk pipi. Oleh ego Nabi putih, bersih, berseri, berkilau, bercahaya. Padahal wadanya golomna pernah Ciptaden, Pepsoden, den dan lain sebagainya. Hanya pakai kayu siwak. Tapi baju Nabi ego anu jarang. Nana buka kabar anu. Nabi ego aja. Nana buka kah? Hanya tengah tak pegah pegolong gitu wan. Nabi igawan jarang dan biasa haji orang yang giginya jarang kebiasaannya walaupun beda yakini dan orang yang lagenyan biasanya jujur. Nabi jujur bahana. Yang kerja le orang leweknya waktu nama igoi jarang nyanjit dah percaya. Makamnya na yang orang yang mutang peng barawan niuhing dia tiga. Mia jarang ikut ni jauh. Tapi nyankan keyakinan, kebiasaan. Nabi Muhammad lah riwayat giginya jarang. Maka untuk ayah berbahagia sesuai dengan bentuk pipi, walaupun babak bacuk raya ke raya tak, tapi sesuai dengan ukuran. Sehingga hukum tua Nabi Muhammad sahabatnya sendiri menyatakan belum pernah kutemukan pria tampan setampan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf tampan, Nabi Muhammad juga tampan. Nabi dah lah. Nyodor ni yang pegah-pegah, long yang panjang-panjang. Dia pegah. Nabi dah. Daud. Apa kelebihan Nabi Daud? Busawa lemit dalam jaruan Nabi Daud. Kayong. Artinya apa? Besi tunduk di tangan Nabi Daud. Nabi Muhammad kan sekedar besi. La kata kaya batia tunduk dalam genggamannya, tunduk di hadapannya. Pernah sahabat Rasulullah sedang berpidato di Masjid Nabawi. Tengah-tengah berpidato tiba-tiba bak kurma yang di hadapan masjid ike mimbar imau. Imau. Para sahabat berarti pak tu urang mau. Tebak tu gaya surina. Mungkin bak kurma ina. Rasul turun dari mimbar tira perlu gugutu gukun kajiannya belimo mekap tengam bak rumah tunduk dengan Rasul. Oh nyandungku macam biasa nalom yang luar biasa. Tira orang ni ia laki 30 mukjizat bak Nabi Muhammad. Orang yang lakinya orang Arab kampung, Arab Badui. Tunjukkan mukjizatmu kepadaku agar aku beriman kepadamu. Bahwasanya ni Allah berkehendak sehingga mukjizatnya pun terjadi. Puak kejadian bak kurma mati tegleng lam lampu teben uke ijak bak Datuk Rasulullah. Ipu singit rawa unun tiga, ipu singit uya tiga, terlem uku, iya, Pak Nabi tiraikan Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, nyan dongeng analogika. Log dalam kitab khasa isu Sayyidil Alamin. Nah hadis anda pakai logika. Menye Nabi yang pegah, menye riwayat nyan ke riwayat palsu, ke riwayat dhaif, nyan tadu akal. Berarti nya tahu tanda apa? Bak kurma tunduk kepada Nabi. Oh, nya sekedar pohon dengku batai ya. Pernah gegenggam di Rasulullah batai 7 nu. Lam genggaman Rasulullah batai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang gawat lom dengku terus Abu Bakar, gejuk lam jaro Abu Bakar. Lam jaro Abu Bakar pi tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepuduk kat tanah baru tengam.
Gejok batangan, gejok bak jarwa Sayyidina Umar. Lam jarwa Sayyidina Umar imu tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gepeduk baru sengam. Gejok batangan, gepeduk lam jarwa Sayyidina Utsman. Subhanallah, subhanallah. Tapi gepegah lam hadis, bunyi tasbihnya persis seperti suara tawon lagi suno. Yang dia keluar biasa. Anu batai kan sekedar tunduk di tangan Nabi, kan sekedar ite mentasbih dalam genggaman Rasul, tapi ite mentasbih dalam jarwa sahabat Nabi. Lu tayang dengku. Busawa ite tunduk bak jarwa umat Nabi Daud. Sampai ite geramah lele umat Nabi Daud lemia. Hanya di tangan Nabi Daud. Contoh lain, tongkat Nabi Allah Musa juga tunduk di tangan Nabi Allah Musa dengan mukjizatnya. Artinya, dia tongkat ike Fir'aun, dia ke ula. Gepeh bak batai, itu bit ia, 12 mata ia. Getik lam laut, dia ke jalan tol. Dumnan tunduk tongkat ke Nabi Allah Musa dengan izin Allah. Tapi, mesti kejauh tongkatnya bak jarwa Nabi Harun. Apakah terjadi mukjizat itu? Tidak. Tekedi tungkatnya gejok bak jarwa umat ke yang lain. Ana reaksi tepu. Tapi badai yang lam jarwa Nabi juga tunduk di tangan sahabat Nabi. Ini tanda pun Rasulullah lebih luar biasa. Kata ni. Nabi dalam. Nabi Nuh. Apa kelebihan Nabi Nuh? Mampu membuat bahtera. Wadanyan golomna teknologi yang secanggih huranya, tapi beliau mampu membuat sebuah kapal yang bisa berjalan di atas air dengan peralatan yang sederhana. Jamun golomna alat-alat canggih, tapi dia kepegat. Nabi Nuh kepegat kapal jet yang ada dia. Umat Nabi Muhammad dia peluang ada ia hana pakai kapal. Sahabat beliau sendiri Ibnu Al-Hadrami, menurut pengakuan Abu Hurairah, aku pernah melihat Ibnu Al-Hadrami pergi ke Bahrain, beliau dengan geling ke laut hana pakai bot, hana pakai bahtera, ngendapak ngejak bersih lagi begini aspal. Nabi Nuh draw agak hebat. Nabi Muhammad umatnya mampu berjalan di atas air. Mampu tidak pegah Jackie Chan hebat. Gurih Jackie Chan pun yang lain. Umat pedang jadi Nabi Muhammad hana peh yang lain. Teman kadang-kadang tidak dipraktekkan oleh beliau, tidak butuh. Hadirin wal hadirat mampu haya berbahagia. Pun Nabi yang Nabi Nuh, Nabi Dahlam. Nabi Lut. Apa kelebihan Nabi Lut? Umat bersodomi. Nyankan kelebihan Nabi. Nyankan kelebihan Nabi, tapi kepadihan umat. Jadi kan bandung Nabi ban 25 na kelebihan yang menonjol, walaupun na kelebihan hana yang menonjol mendung. Berarti ban Nabi Lut hana yang luar biasa kan. Nabi lain ban 25 mati lu malamnya. Yang menyembah 25 dah pegah malamnya dah mulai minggu ke le dah awal. Nabi Idris sampai tinggal. Apa kelebihannya? Nabi Idris akhir hayatnya beliau tinggal di langit kubur laut. Berarti Nabi Idris KTP-nya di langit. Nabi Muhammad ibu mau. Ya, berarti lebih hebat Nabi Idris dah. Holeh dengku. Nabi Idris geduk pada langit keput. Nabi Muhammad geling ke langit keput sampai ke 7. Pajan malam Mi'raj. Nabi Idris tinggal ikut. Malah tak keput Nabi Idris tinggal langit langit keput. Nyan gara-gara Nabi Mi'raj. Betul kepuah berita, aku berjumpa dengan Nabi Idris di sana. Yang beroje mau ranyo adungku, ana tak boleh. Sebab Nabi pi kawaput hadis pi hanale patacau karena Nabi hanale ilung pi hantar lepas-lepas le kedai katrep ka. Penyamunan mimpi ayah berbahagia. Nabi Muhammad lebih hebat dalam hal itu. Nabi Dahlam
Kambing Nabi pun. Sulaiman pun kelebihan kaya. Ingat, kekayaan bukanlah kelebihan menyebab Nabi. Yang kerja hana Nabi mentira yang minta kaya. Kaya kera hidup. Bahkan warisan. Nabi Sulaiman warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud warisan dari neneknya. Nabi Ibrahim kaya cik dari mana? Dari nek itu. Nabi Ayub kaya cik. Ukuran kaya Nabi Ayub payah jaga kebun di ratusan karyawan. Naluma unta payah jaga di ratusan penjaga. Kaya. Memang tanya kampung Jawa kaya kan? Ini buah contoh Nabi Ibrahim tentang tabah. Contoh kaya Nabi Ibrahim. Ukuran Nabi Ibrahim baik dia pegah unta, baik dia pegah nak keledai, himar dan sebagainya, kameng matang ke pelara, ukuran payah jaga le 12,000 buah saya. 12,000 buah saya tukang jaga kameng. Han mungkin kameng sejumlah 12,000 aja. Karena mungkin tabuh hati tabuh kameng. Pasti sabuh hati 30 buah kameng yang minimal. Menyeduknan jumlah kameng, duknan jumlah asai, berarti le kekayaan yang dimiliki. Menye 12,000 buah saya tak kali 30 kasih tu 20,000 buah kameng. Yang luar biasa lom bak takua asai gepetuk talo takuamu. Tegedi taboh-boh asai bak takua ji namu simanya. 12,000 buah saya, 12,000 manyam. 12,000 manyam tam kawin ngurung kampung Jawa hantri burina. Nyen menyati manyam, kadang 2 manyam. Itanya ngeliat urung, hai tunggu pekan dia pucuk mu batak kuat saya. Nabi Ibrahim juga pernah ditanyakan, beliau menjawab, hiasan yang hina, hana patut menyakan tak pucuk bak yang hina-hina. Mengepucuk debat saya. Kita yuk bataku ada dalan. Teman dia kecewa mi umat Muhammad hana larangan yang nagetam jamun. Karena beda-beda syariat. Nabi Muhammad hana gelarang tapi hanya urina. Mana laga uragam ya sok-sok talo takwamu atau Nabi Ibrahim jamun lebih mati. Ogan duknan kekayaan Nabi Allah Ibrahim. Tapi beliau tidak pernah terpaut hatinya dengan kekayaan. Yang kejut Islamnya gebidin kaya. Yang gelarang pun tayuk sibuk dengan kaya. Yang gelarang pun terikat hati dengan harta. Tapi Nabi Ibrahim tidak pernah terpaut hatinya. Pernah sabaura uji le malaikat. Malaikat Jibril satu hari datang. Geperupa lagi rupa manusia biasa. Karena malaikat bisa menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk bui ngasai. Lain bui je. Beda dengan setan. Setan jid menjelma dalam segala macam bentuk. Yang anjir ke bentuk Nabi dengan malaikat. Mubalik. Yang kejit setan terkedi. Ipu lumpau adanya merumpau dengan Nabi. Pasti Nabinya tidak mirip. Karena Nabi hanji puhi di setan. Makanya ingat mudah ada tanda nyelumpuhnya dari setan ataupun bukan. Menyelumpuh merupakan Nabi. Kerja menyelumpuh merupakan Nabi. Ci periksa. Mirip Nabi asli. Rambutnya, hidungnya, warna kulitnya, wajahnya. Yang menyahi Nabi. Berarti mimpi itu dari Allah. Berbahagialah orang-orang yang bermimpi seperti itu. Dia akan masuk surga bersama Rasul. Tapi menyelumpuh merupakan Nabi. Suruban uberaya. Jubah lom dengan cukup gap tapi hi Barack Obama maksudnya. Ini setan. Karena setan mampu berupa lagi rupana, yang lain mampu je setan. Bagai hi badai je ke urung tuha rupa nu darah. Jamun-jamun kita jajak batu tempat angker kan, ini kan perawan. Kadang-kadang nu darah muat cukup dari urun. Nyan setan. Iya nu dah. Kecuali pohon dia malam di kota-kota besar, nu darah muawon. Yang anak darah, setan. Atau beda setan dengan darah hi setan.
Kalau duk pegah apa tengku? Malaikat duk berhidur dengan urang ke mana wadanya. Gebi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tupo kami yang Ibrahim. Kita yang buat Nabi Ibrahim. Ada Allah. Jangan ingat. Kau bahasa basi. Tengok kayu mtai di bawah ada Allah. Tapi sekadar bahasa basi. Kiban nak lagu kali nyoba kedai. Nah ada Allah. Dah ket mati kan tu. Urang bak nehun menajid. Nah rezeki kali nyoba. Nah ada Allah. Keaniati fakir miskin hantam dengan. Tak Allah, tak Allah. Ngah Allah hantam bagi. Kajian baru masa pulang ke Allah, menyekat utung kedai, wadah kagak angok. Ya Allah, ya Allah pulang baru ya Allah. Habis kedai. Nya urang-urang bina nuhun, yang te kaipa nuhun le tsunami. Engkau kabeh dah kedai hulu abuk banjir. Baru ya Allah, ya Allah pulang baru mandum ya Allah. Nuhun tak. Ini berdoa. Nabi Ibrahim ucapan yang keluar dari mulut memang truk dari hati. Ada Allah. Oh, ya ada Allah Nabi itu siapa? Oh, siapa ke Nabi Ibrahim? Taji menzikir tiga truk ubena kameng lun bagi leher sabah bagi cok kata. Katakanlah kameng leher tu ribe ya mas. Sabah bagi berarti sirtu ribe. Ngan tiga zikir. Ucapkan zikir lima malaikat. Apa zikirnya? Zikir yang tanyo baca-baca dalam celah-celah salat tarawih. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Taboh bagi kami yang dijauh guru lagi. Hai segeram doa hai, tanggung tak tinggal. Takut tiga tu. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Hai segeram doa hai, tidak tinggal. Takut tiga tu hati-hati je kata. Subhan qaddasa rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Lega duduk memikir kamen-kamen ada-ada gitu. Duduk malaikat dupuduri dawa. Ibrahim sebenarnya kedatangan long hanya untuk long uji kata Ibrahim. Kenalkan, my name is Jibril. Hai malaikat fikir anjir ke bahasa Inggeris. Bermesti anjir bahasa Inggeris. Soyak tulis di Jawa Inggeris. Itu bayarnya bangai. Mesti awak Inggeris ke mana? Malaikat payah jauh yang tanya Allah nak tupu ke mana? Mesti sengaja lu pakai bahasanya supaya nya ada tupu. Malaikat tahu segala bahasa. Yang ditugaskan saja. Ditugas wajah muku bahasa Aceh, ditugas Inggeris muku bahasa Inggeris. Nya mana? Kaile. Ibrahim, aku Jibril. Aku datang hanya untuk mengujimu Jibril. Muhammad Ibrahim. Oh Jibril ke Nabi Ibrahim. Ada Jibril picau. Hai, long malaikat. Ke petung kambang hang duwe pegawa long ya. Hai, kata lagi aja. Silakan kata sedekahkan kepada orang lain, fakir miskin, janda-janda, anak yatim. Nabi pantas sekali menarik kembali apa yang telah diberikan. Kata lagi aja, yang dapat apa? Hang kecok oleh pulau. Menyatanya, oh kapai dah. Nyan ban ni mutuah harta di mata para nabi. Idanya orangnya pakan kerit untuk mulai hidup. Kan butuh kepada kekayaan, tapi cinta kepada kekayaan. Kalau sekadar butuh, karena kitanya masing-masing beda-beda kebutuhan. Wajar. Ni yang butuh modal, ni yang butuh rumah raya, ni yang butuh macam-macam kebutuhan. Tapi terpaut hati kepada harta membuat kita kikir selama-lama. Ya bukan? Maka letak urang ni ente gelaki dengan infak, ente gelaki oleh Allah melalui sedekah.
Tergelakkan oleh Allah melalui zakut. Gukot. Gehemat. Kadang-kadang utang anai bayar tidur kadang-kadang 3 yak mubat Singapura 200 juta. Gelak agak-agak haibi. Gecok oleh Allah kadang-kadang dalam waktu mendadak dengan tanpa mereka ketahui. Maka tiga-tiga pernah ceritanya kalian urang-urang yang kadang-kadang pemasukan luar biasa, kekayaan dum, ternyata kekayaannya hanya untuk pubat tikarak mati gitu. Gemuka cukup agak lagu kepa untuk pubat kanker rumah ke tengah. Cukup jai harta kepa untuk habis tikarak mati dengan musibah yang Allah beri. Kita tidak tahu episode kehidupan yang akan datang. Maka digelaki dengan jalur gan, cara gan, jangan hemat-hemat. Berikan sesuai dengan kemampuan yang ada. Mimtuah ayah yang Tuhan muliakan. Kembali ke persoalan. Nabi Buh Sulaiman yang kaya, Buh Nabi Ibrahim yang kaya, Buh Nabi Ayub yang kaya. Mereka itu bukan cinta kepada kekayaan, maka tidak pernah terpaut hatinya dengan harta. Maka kaya bak Nabi kon kelebihan. Yang kerja ramai Nabi-Nabi yang miskin. Ni mutuah Nabi Dahlamnya baga habis juga ni. Nabi Zakaria. Apa kelebihannya? Punya anak di waktu tua. Itu kelebihannya kok. Hai ukuran Nabi ka putih, tulang ka lumah, purmoh ka masa hanale menstruasi secara adat hamu kele lahir anu nya macam jamu tajib han lahir. Malah dekedina urang redaknya lahir payadakeun anu salah musim. Karena lahir bukan di waktunya. Nabi Zakaria selalu berdoa, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Tuhan lun ben Nabi long tidau Nabi long waris benar keturunan. Trep-trep kan kamu doa, padu trep dongku kamu doa, Puluh tahun masa tunggu baru makbul sebuah doa. Nyampi di waktu usianya sudah lanjut usia. Yang kita tanya baik putus asa. Ada berkata Allah mampu. Yang penting doa bergaya usaha jaga sungguh. Tuh kadang Tuhan lah ya anak salam saya. Okan mah. Yang kesabah bukti bahawa Allah punya jadualnya untuk mengabulkan doa. Jadi baik saya paksakan Allah untuk mengabulkan sesuai dengan kemauan kita. Hanya dengar ya. Lah kitab hikam ke pegah. Di Syekh Ibnu Athaillah rasakan dari pegah. Terus kamu berdoa, jangan berputus asa, karena Allah tetap mengabulkan doamu, tapi bukan di waktumu, di waktunya. Bukan apa maumu, tapi apa maunya. Jika kekabulkan kan ada tanya apa boleh ya. Dia bunuh ada pegah. Talake bunuh motor, video ulang. Karena itu yang terbaik bagi Allah. Ya dong kahek kamu doa-doa berkaya, han kaya-kaya. Pakon itu terbaik. Nah orang te kaya mutamah maksiat. Grafik maksiat wadek gasian ge ubun. Tapi menang kaya ie gratis. Pakon dengan kekayaan punya peluang banyak untuk melakukan banyak maksiat. Walaupun orang gasian tapi punya gede dum si maksiat. Tak pegah tu. Tidak orang giat maksiat ke di Medan betul. Atau Jogja, Bandung, hingga kau Jakarta. Kau buat khusus yang studi banding. Yang studi banding ada rumah dengan Medan ini. Bahkan karena harta kaya yang mengajak kamu sia buat kemawi bi yang betul. Tu tanya ke dia.
Nah kejap nyampe watai taling tu. Pakai pengrau ini kebesan. Berarti kaya kadang-kadang bahaya cik kalau di tangan orang-orang yang tidak takwa dan beriman. Maka Allah digagak sayang han gebi kaya pakon takut maksiat. Anak muda medang golom na rumah, golom na kekayaan miliaran, baru siltuh riba ibnu paket dalam HP laju maksiat. Ni bukan. Baru siltuh riba pas kota, maksiat laju lah HP. Siltuh riba bisa maksiat apalagi 1 juta. Penyemunan ketika doa tidak dikabulkan, kadang Allah sayang, maka itu yang terbaik baginya. Yang paling penting lagi Nabi Zakaria. Kiban setelah berdoa, beliau sabar menanti dengan tidak tergesa-gesa. Innallaha yaqbalu du'a al-'abdi ma lam yu'ajjil. Allah akan kabul doa para hamba asalkan dia tidak tergesa-gesa. Berarti hanjir tergesa-gesa. Anak dengar ya. Hai tunggu, ilong dong syarat doa kalau dong praktek, tapi mutabak kalau terima doa. Apa penyebabnya? Boleh jadi dia makan haram. Oh, tunggu lo hendak lupa jawab haram, suci sabe. Dia pernah berbuat dosa yang belum dia taubat. Oh, sempur hana tunggu kalau yang taubat benar kesalahan, mungkin doanya tidak ada adab. Cara melakih anda butuh dengan tata cara. Doa itu sebenarnya menghibah, mengeluh. Nyunti tak dengar doa-doa dum dalam masyarakat lagi him lagu dum. Cuma cakap tu kalau apa salah budaya awal, tapi perbaiki sejak sekarang. Bagaimana sebenarnya cara berdoa? Nyunti tak dengar doa, nya gebuat kebum doa. Benar beda. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya beliau jelaskan doa itu harus ada tazallul. Apa itu tazallul? Menghibah. Beri lagi urung merengek-rengek. Ya Allah, berikan ya Allah keampunan terhadap dosa-dosaku. Nyanyi doa. Nyoranya kat lala lagu kaji ke doa. Doa-doa kaji ke lagu. Yang diterima apa? Lagu berdoa apa? Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamu udep dalam dunia. Oh ya Rabbana, ya Tuhan kamu, tolong kamu udep dalam dunia. Benar ampun. Ini lagu berdoa. Doa. Lagu atau lagu doa. Kira-kira lagu pampun dosa orang melagunya. Dia kena pampun dengan doa lain kan lagunya. Nyo lagu kan doa yo. Bentuk hanya meririkan doa. Yang kena dalam kata di bersana pernah ikut. Ya Allah, ya Tuhan, beri beraman nang roa Aceh. Nyo kekaman Aceh perkara-kara lagunya pun. Nya lagu kondoa menyamanan harus ada beda. Menacik buat Quran ala Quran, doa ala doa. Nya kerja buat Quran silahkan pakai irama, tapi tidak sebebas-bebasnya. Mentang-mentang keyubuh irama ada abu irama dangdut. Kan umi ibu dalam puasa dia melasa tabat yada abila habiwatam. Ya juga ni. Bayang cocok. Pakai jid buhirama bak Quran Nabi yuwa Zainul Quran Nabi aswatikum, hiasi Quran itu dengan suaramu kagi yuwa. Makanya kari-kari yang lagi bunuh akibat cari bunuh. Oh bukan. Karena kaki jual Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada cari wadah ibun. Wadah apa je bu? Hana jadi.
Pakan karena wadai pajohu bismillah yang takun bismillah Quran. Bismillah zikir. Ini kerja ada nama sebagai zikir, jangan pakai irama berlebihan. Doa buka puasa nak cari Allahumma laka sumtu tahanan. Fatihah dan sembahyang pakai irama, dasarnya dari Quran. Qul ya ayyuhal kafirun, ayat-ayat yang takun setelah Fatihah pakai irama, memang Quran. Subhana rabbil a'la, anali irama pakatkan Quran. Rabbighfirli warhamni, doa anali pakai irama. Dia tiga-tiga doa-doa lagi irama Quran. Jiut boh irama doa. Tengku bukan pegahirun. Lang Quran kena si doa. Berarti menyahanjak boh irama berdoa. Watetuk berdoa dalam Quran. Betapa tengam dah. Mek tak ke irama. Kayak contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, nyankan Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa qur, nyankan Quran. Tepjai doa-doa Nabi dalam Quran. Tetuk berdoa apa mek tak boh irama kan. Tanyakan dulu konteksnya apa, baca Quran atau berdoa. Kalau dia sedang baca Quran, ya lagi Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nyan beut pun doa. Beut. Long chuột từ Rabbana nyan, long khun leuh semayang. Dengan caranya lap. Kalau yang cara Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa. Ya, terkabul doa harus lengkap tata cara dan adabnya. Muhan tidak dikabulkan juga. Imam Ghazali begitu mengatakan dalam kitab Ihya'nya. Syarat doa harus menghibah. Ada tabuh irama beri urang melakai. Baiklah tak pegah ba Allah Taala. Mesti dia mau perampok rumah tu. Ibu duk pistol ba ulai tu. Atau ba takwa ma tu. Atau ba ulai ayah. Ikun tu ba tanya mana? Nyopak kata, mak kata kuno poh mati. Kamu sebagai anaknya, kami izinkan untuk meminta satu saja permintaan terakhir. Silakan. Mesti draw sebagai anu. Kira-kira ki banjaran mohon. Iya na si minati timbang. Yang pasti tanya melaki dengan penuh menghibah bang. Baik bang, nyan ya halon, nyan maklon bang. Nyan doa sebenarnya. Tapi cik boh irama, alai bang perampok maklong bang ni cok ya halong bang ni tampak. Yang bertiga kau nyan jumpa malah cerita lagi. Puai ke le perampok dulu kau kuno timba ayah ke mata ulok kau melaki. Makanya si Gaga tidak menyadari bagaimana sebenarnya di hadapan Allah harus tazallul. Ya, perbaiki supaya doa makbul. Walaupun harus menunggu lama, ya terserah, enggak masalah. Kiban takdir Allah karena itu jadwal darinya, bukan jadwal dari kita. Nabi Zakaria 40 tahun baru makbul doa, termasuk Nabi Allah Ibrahim waktu berdoa untuk lahir anak yang saleh. Akhirnya lahir Nabi Allah Ismail. Itu juga menunggu dengan waktu yang sangat lama. Panjang juga 40 tahun. Kehebatan yang nampak Nabi Zakaria, nampak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harana deku Nabi Muhammad juga makbul doanya. Pernah bahasa bahuru dengan khutbah Jumat, tiba-tiba datanglah seorang Arab. Artinya sedang mereka duduk di masjid berdiri, tunjuk tangan. Ya Rasul, kok trep ka kuang ni tanyo. Bak kurma dum kabeh laye-laye. Ubay tanaman dum kabeh mati-mati. Ternak-ternak dum hanapat lejebi. Yang Nabi tengah khutbah wadanya. Nemo doa ya Rasulullah biduh jugan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam wadanya laju gemu doa. Inan laju biduh jugan tampi rap banjir. Minggu ke sahabat itu pula yang tunjuk tangan. Ya Rasul, kalau engkau tidak berdoa lagi, sungguh akan banjir wilayah kita. Nabi Muhammad makbul doanya. Tunggu berdoa.
ayah yang Tuhan muliakan, Nabi dalam Nabi Isa nyonya tawajung Nabi Muhammad tabawa dia kajulah. Nabi Isa apa kelebihannya? Hanaya nyenkan kelebihan. Awak Nasrani, orang-orang Kristen, mereka salah duga. Mereka menganggap Nabi Isa itu terlahir dengan tanpa bapa, itu adalah kelebihannya. Padahalnya kelebihan Allah. Sebab Nabi Isa kan lahir ke rawang, lahir buat Allah. Berarti itu bukan kelebihan Nabi Isa. Yang dia kefat dalam nuku gara-gara Nabi Isa lahir tanpa bapa, mereka melantik Nabi Allah Isa jadi Tuhan. Sampai pegah dalam setiap pidato mereka, ni sekalian baba YouTube, Nabi Muhammad itu normal ke biasa lahir, nayah nama, tapi Nabi Isa, Nabi kami, dia lahir dengan tanpa bapa. Itu sebenarnya Tuhan dalam wujud manusia. Gara-gara hanayah saya anggap sebagai Tuhan, Nabi Adam lebih layak lom teranggap sebagai Tuhan. Yahya ke mama ke anak. Menyorok nanti apa ke ukuran berarti uronyo boleh Tuhan-Tuhan pendu mana melahir hanayah dum. Rupanya orang-orang Nasrani fanatiknya berat juga. Tapi dia tanya saya orang Aceh yang tegak fanatik. Nasrani meribayat tahun kata sadro uronyo mata ibu mungnya. Hadirin wal hadirat, kelebihan Nabi Isa bukan rezeki lahir anak bapa, tapi itu kelebihan Allah mampu melakukan segala cara. Yang dia kekelebihan kepegah di Nabi, kita nyawa Nabi Muhammad, beliau menceritakan tentang Nabi Isa. Apa kelebihan Nabi Allah Isa? Beliau itu penyantun. Dukna penyantun kayan mi, hai ukuran ngan binatang kan. Lewat bui, pernah sabah urami, bui lewat, kau tinggal lu katanya. Hai tinggal dalam sejarah, ni anak tinggal sejarah tak pegah pada orang. Tiba-tiba menak lewat bui ke Nabi Isa, mur bis salam, lewatlah dengan selamat. Ke bui ucap selamat. Tapi sahabat beliau, para Hawariyun protes. Wahai Nabi Isa, wahai Rasulullah, pekan dia ucapkan selamat ke bui. Bagi jawab, aku tidak akan mengotori lisanku dengan hal-hal yang tidak manfaat, walaupun untuk babi. Berarti Pak Nabi Isa, bui-bui, gebuh yum lagi yum manusia. Itanya manusia tak kira ke bui. Yang kerja kok jaya bahasa, gaya bui kah? Kisah lain, pernah sabahuruh Nabi Isa lewat, tiba-tiba merempak dengan bangke atai. Bunuh bui, mata udih. Nyu atai, kamete. Kaji ke bangke. Bangke ke plastik kan? Hana macam bangke atai ya. Bangke artis je kan? Saya kaji ke bangke. Wadanyan mi sahabat-sahabat Nabi Isa para Hawariyun tok hidup tu tirakeun kan 7 rawa sahabat Nabi Isa man mandum tidak tok hidup kan. Nabi Isa orangnya positif, pegakeun ieu wae putih hana ikut-ikut pegah kan, yang lain pegah kan kanyen pegah ieu wae putih. Ada bangke ya teh ada api barang kapua ieu ke putih. Artinya apa? Beliau melihat sisi positif. Menyo mandum tanya dia ceh tangiang yang positif. Hana teh loh yang negatif. Saya mengaurip. Letak orang penyakit gara-gara negatif. Mungkin dokter hana duri lah kawannya. Mungkin jin tanya bawahnya. Orang-orang yang penyakitan itu walaupun bak makanan pengaruh, tapi bak pikiran kuat yang berat nak. Walaupun kecil mana saya nak urut penyakit yang buat dia mendung. Nanti saya kasih teruk yang beruangkai. Golok dun teh. Tapi lo tak yang lagi anu. Pikiran dia hana masalah. Lo tak sente yang negatif. Seharusnya kalau kita memandang yang positif, hidup sehat. Dengun tangan.
Oh laku alun beau, tapi dia kan ganteng. Ya, hanya cadang yang positif. Oh laku alun hana ganteng, kan jemon. Penggelo. Purmah long tumbun. Kadang-kadang berjihana. Tapi setia. Kanya. Nah sisi yang dia dangin. Orangnya orang dukung tuahaya berbahagia, mereka mengeluh kenapa? Nah harapan satu yang tidak tercapai, diabaikan banyak nikmat yang telah dia miliki. Ulang-ulang lo. Orangnya orang pakan mengeluh dengan gara-gara satu harapan yang tidak tercapai, diabaikan ribuan nikmat yang sedang dia miliki. Kam tutung kedai sabok, ngan tutung kedainya gemuk, padahal napa dia medang jipeluh, paru-paru medang sehat, ginjal masih bekerja, jantung masih berdetak, anak medang selamat, nuhun golok anyat. Ribuan nikmat masih ada, hanya satu yang diambil, itu ke situ pikirannya fokus. Orang yang positif, dia akan memandang dengan cara pandang positif. Nabi Isa lagi yang belum. Kembali ke persoalan Nabi Muhammad, apakah beliau juga demikian? Dari awal ibu kita baca ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak luar biasa. Mim tuah ayah yang lu Tuhan muliakan. Dari yang kata paparkan kelebihan yang Nabi awal, yang masing-masing dengan kelebihan yang beda-beda, ternyata tidak bertapan. Nah, bantu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dipuji karena akhlaknya, dan tugasnya juga memperbaiki akhlak manusia. Yang paling penting akhlak kan sekedar dengan manusia, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar dengan musibah, tahan dengan ujian, sembari kita mencari solusi, yang adalah ibadah yang paling besar. Hanya nabi-nabi, hanya orang-orang besar yang mampu mengemban bala-bala dan ujian yang semacam itu. Orang-orang yang kecil, dia akan menganggap masalah-masalah kecil itu besar, tapi orang-orang besar akan menganggap masalah-masalah besar itu kecil. Itulah para nabi-nabi. Mimutuah ayah yang Tuhan muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tayo peringati Maulid malamnya adalah sosok manusia, sosok manusia yang punya lelah, sosok